Ditampilkan pada suatu hari tidak jelas siang atau malam, yang pasti dalam suatu ruangan yang gelap dan mencekam. Seorang pria yang terluka parah sedang merekam pengakuannya tentang akhir dunia yang baru saja terjadi. Pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya ikut ambil andil dalam melenyapkan puluhan nyawa demi suatu penelitian di tempat perusahaannya bekerja, lalu mulai menceritakan semuanya dari awal. Kisah itu dimulai 2 bulan sebelumnya ketika seorang direktur perusahaan, Tuan White, mengumumkan bahwa RAK-295 dapat meningkatkan performa, stamina, dan mengatasi depresi manusia. Tidak tanggung-tanggung, mereka menerima sebanyak 30.000 orang volunteer dalam program uji coba awal. Tuan White meyakinkan media bahwa mereka tidak mengkhawatirkan efek samping negatif dari ramuan tersebut, namun 1 bulan kemudian, tahap akhir pengujian berubah menjadi musibah besar. Semua volunteer mengalami efek samping ekstrim seperti demam tinggi, muntah-muntah, dan pendarahan internal. Si pria yang diketahui bernama Cole hanya bisa menyaksikan dengan syok saat para subjek uji menjerit kesakitan. Saat memeriksa berkas para subjek, para ilmuwan menyadari satu-satunya orang yang tidak kembali untuk menjalani pemeriksaan adalah Angela. Ini berarti Angela mungkin tidak mengalami gejala seperti para volunteer lainnya. Cole harus segera menemukannya karena Angela bisa menjadi kunci untuk menemukan obat penyembuh. Sementara itu ditampilkan seorang pria bernama Joe dibebaskan dari penjara karena kurangnya bukti. Namun untuk urusan reputasi sebagai polisi tentu sudah tidak terselamatkan lagi. Apalagi media telah menentukan keberpihakannya meski tidak mendapatkan data-data yang pasti. Seorang teman bernama Steve datang menjemput, bahkan menawarkan untuk tinggal bersama di bengkel. Tentu saja Joe tidak enak hati dan berjanji akan mengganti. Namun Steve menenangkan, menyarankan agar fokus dan mengutamakan mencari pekerjaan. See for yourself. They've picked a side. Kembali ke tokoh utama kita, Cole yang kini bersama rekannya Billing mendatangi apartemen Angela dan sayangnya tempat itu kosong. Seorang pria pemilik apartemen datang menegaskan bahwa Angela sudah tidak di sana kurang lebih 2 bulan. Sayangnya Billing masih tidak bisa menerima pengakuan sehingga terus melancarkan pukulan. Di tengah-tengah kekerasan itu, Cole tiba-tiba dihantui rasa bersalah di masa lalu akan orang-orang yang telah ia habisi tanpa pandang bulu. Akhirnya karena tidak tahan, Cole pun menghentikan sang rekan. No trace. Pada saat yang sama, wanita yang dicari-cari, Angela, berada di rumah kakaknya. Sang kakak yaitu Matt, juga seorang polisi yang tinggal bersama Kate, sang istri. Mereka tidak menyadari bahwa saat ini seorang pria utusan perusahaan rahasia sedang mengawasi. Pada momen ini, Angela mengungkapkan bahwa ia ingin menemui sang suami yaitu Joe karena ingin mendengar cerita lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Matt dan Kate berpikir bahwa itu bukan ide yang baik. Setelah itu ditampilkan Matt yang tiba di kantor dan siap untuk menjalani pelatihan untuk menerbangkan helikopter. Dia sebenarnya telat sehingga segera mendapat omelan dari atasan Rob. Namun omelan pun terhenti karena salah satu rekan kerja mendadak tak sadarkan diri dan kejadian itu dilaporkan oleh wanita bernama Mary. Something's wrong with Sally. Di saat yang sama ada laporan lain yaitu tentang kerusuhan di kota. Jadi bersama rekannya Jim, Matt pun pergi untuk memeriksa. Di lab perusahaan gelap yang diketahui bernama Newgen, Cole dan Billing melaporkan semua informasi yang telah mereka temukan sejauh ini. Cole mengingatkan White bahwa ia akan berhenti pada akhir bulan karena ia sudah tidak sanggup melakukan pekerjaan ini lagi. Namun White hanya mengalihkan pembicaraan dan tidak benar-benar menanggapi keputusan Cole. Saat membahas langkah berikutnya, mereka menerima pesan dari Agent Cooper yang mengetahui bahwa Angela berada di tempat Matt, namun tiba-tiba saja sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah mereka pergi memeriksa subjek uji pertama yang mengalami reaksi alergi 1 minggu setelah menerima dosis awal, 2 hari kemudian tubuh subjek itu dan susunannya mulai berubah. Pada saat itu pasien tersebut mulai kejang-kejang dan Why are we in lockdown, Cole?
Kembali ke Matt, ia dan Jim sedang melepaskan ikatan perahu di dermaga dan tiba-tiba ledakan terjadi. Mereka menghubungi markas untuk meminta tambahan personil, tapi tidak ada jawaban, lalu tiba-tiba Rob datang dan segera melompat ke perahu. Penasaran, Matt dan Jim pun kembali ke markas demi menemukan jawaban. Di sana mereka menemukan banyak darah dan juga mayat. Lalu di layar monitor mereka melihat bahwa kota sudah jatuh dalam kekacauan di mana beberapa orang saling menyerang dengan sangat ganas. Sementara itu, Angela berhasil meyakinkan Kate agar mengizinkannya keluar rumah, namun mereka malah melihat sekelompok petugas sedang menangkap seorang penyerang dan salah satu petugas diketahui telah tergigit. Angela kemudian menerima pesan dari Matt yang mengabarkan tentang kekacauan dan meminta mereka untuk menemuinya di suatu tempat aman. Selain itu, Matt juga mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi seorang teman yang bisa menerbangkan mereka dengan helikopter, tapi helikopter itu hanya bisa membawa 4 penumpang termasuk pilot. Beberapa saat kemudian, Cole siuman tapi dalam keadaan terluka. Ia kemudian membantu kepala ilmuwan yang terjebak di bawah lemari bernama Brooke. Mereka melihat ke sebuah ruangan dan menemukan Tuan White yang sudah terinfeksi, berusaha mendorong pintu. Cole menyadari tangannya yang terluka dan mungkin sudah tidak lama lagi ia juga akan bermutasi. Namun Brooke memberikannya 3 antivirus, tidak bisa menyembuhkan tapi masih bisa menekan dampak virus selama kurang lebih total 18 jam. Setelah itu, mereka keluar dari ruangan, tetapi Billy malah membunuh ilmuwan tersebut karena mengira ia juga sudah berubah menjadi zombie. Billy mengalami panik dan setelah menyadari Cole tergigit, ia juga hendak menghabisi Cole. Sampai akhirnya... Setelah itu, Cole segera merasakan reaksi dari virus, yang mana membuatnya segera menyuntikkan 1 antivirus dari Brooke. Ketika tiba di lantai pertama, Cole melihat sekelompok orang-orang ganas atau untuk mempermudah kita sebut saja zombie, sehingga terjadilah aksi yang sangat menegangkan. Beberapa waktu kemudian, Angela dan Kate pergi dengan menggunakan mobil untuk menemui Matt. Cole juga tiba di tempat itu tapi tidak berhasil menyusul tepat waktu, sehingga masuk ke rumah dan menemukan peta yang ditinggalkan bersama dengan nomor plat mobil. Kembali ke Joe yang telah tiba di bengkel bersama Steve dan mereka menyaksikan berita tentang kekacauan yang terjadi di kota serta pengumuman pemerintah tentang kondisi darurat. Joe mengungkapkan bahwa dirinya ingin mencari Angela, namun Steve melarang karena Angela pasti telah menemukan tempat yang lebih aman untuk berlindung. Padahal pada kenyataannya tidak demikian karena saat ini Angela masih terjebak kemacetan karena semua orang berusaha melarikan diri. Pada saat yang sama, para zombie juga tiba di area tersebut sehingga mau tidak mau Angela harus melanggar. Sebenarnya hal ini membuat Cole lebih mudah melakukan pengejaran, tapi zombie-zombie segera datang dan Cole harus berhadapan dengan mereka. Pada akhirnya, Cole terpaksa meninggalkan mobil dan merampas sebuah taksi untuk melanjutkan pengejaran. Pada saat yang sama, ia melihat para zombie mulai menyerang warga di mana-mana, lalu beberapa waktu kemudian sangat disayangkan. Sementara itu, mobil Angela dan Kate juga bermasalah, sehingga mau tidak mau harus mampir ke bengkel terdekat yang kebetulan adalah bengkel Steve.
Mereka terkejut menemukan Joe di sana. Joe merasa sakit hati karena Angela begitu dingin kepadanya. Sementara kedua wanita itu frustasi setelah mendengar bahwa radiator mobil Angela mengalami rusak parah. Angela mengatakan bahwa mereka harus menemukan Matt dan helikopter itu, tetapi Joe ingin semua orang tetap tinggal karena pergi keluar terlalu beresiko, sehingga perdebatan pun terjadi. Pada saat yang sama, pintu terguncang sehingga membuat semua orang bersiaga dan pasangan kekasih, Geoffrey dan Lavinia, menjelaskan bahwa mereka meninggalkan kota dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup di sana. Tetapi ini bisa menjadi masalah karena helikopter itu tidak bisa membawa mereka semua. Saat kelompok itu menahan pintu yang rusak, Cole juga tiba di bengkel, tetapi ia mulai merasakan sakit lagi dan terpaksa menggunakan suntikan kedua. Kemudian Cole berhasil masuk tepat ketika para zombie juga menerobos ke dalam. Cole meminta semua orang tetap bersembunyi sementara ia dan Steve melawan para zombie hingga terjadilah pertarungan brutal. Sementara itu, Matt dan Jim berjalan mengelilingi kantor polisi dan menemukan rekan-rekan kerja mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Beruntung pada akhirnya mereka berhasil keluar, melompat ke perahu lain, lalu pergi dari sana. Para zombie tidak mengikuti, yang mana berarti makhluk-makhluk itu tidak bisa berenang. Beberapa waktu kemudian, Jim meminta Matt untuk menghabisinya sebelum terlambat, tapi Matt menolak karena tidak mungkin ia tega menghabisi teman sendiri. Kembali ke bengkel, Cole memotong jari Geoff yang tergigit dengan harapan menghentikan infeksi. Setelah itu, ia berpikir bahwa helikopter bisa melakukan beberapa kali perjalanan sehingga bisa membawa semua orang pergi. Joe mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai ide itu karena pilot mungkin saja tidak kembali, sehingga lebih baik pergi bersama Angela menggunakan van. Dan tentu saja ini menimbulkan pertengkaran yang membuat Angela pergi. What do you think? I'm some Is it enough? Beberapa waktu kemudian, Cole menghampiri Angela, menunjukkan ID card perusahaan dan mengatakan Angela adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan wabah ini. Angela sangat terpukul, membayangkan dirinya dijadikan kelinci percobaan, sehingga pergi ke ruangan lain untuk berpikir. Lalu Joe datang menghampiri untuk menenangkan, dan mereka mulai membicarakan tentang kemungkinan obat penawar. Lalu Angela mengaku sedang hamil, jadi ingin mempertahankan bayinya. Joe awalnya terkejut, tapi mendengar tekad Angela untuk menjadi ibu, pria itu pun memutuskan untuk memberikan dukungan. Ternyata secara diam-diam pembicaraan itu didengar oleh Cole dari balik pintu dan hal tersebut membuatnya teringat kembali pada masa ketika ia harus membunuh seorang wanita hamil hanya karena mendapat perintah. Beberapa waktu kemudian, Angela menceritakan tentang dirinya dan Cole kepada Kate, yang mana membuat Kate ketakutan karena tidak ada yang mengetahui kapan Angela akan bermutasi. Namun Angela menenangkan dan meyakinkan karena dirinya mungkin akan dijadikan sumber antivirus. Selalu setelah Angela pergi, Geoff datang mempengaruhi Kate mengajak wanita itu untuk menyingkirkan Angela demi keselamatan semua. Setelah itu, Cole mengumumkan bahwa mereka akan pergi menggunakan van milik Steve. Saat mereka bersiap-siap, Joe memberitahu Cole bahwa ia tidak akan membiarkan istri dan anaknya dijadikan kelinci percobaan. Pada saat yang sama, gerombolan zombie menerobos masuk, sehingga Geoff dan Lavinia mengurung Angela, lalu memaksa Kate pergi dengan salah satu van ke lokasi helikopter bersama dengan Steve yang tidak tahu apa-apa. Sementara itu, setelah berusaha dengan segala cara, akhirnya Angela berhasil keluar dari gudang dengan dibantu oleh Joe. Pasangan itu pun segera pergi meninggalkan Cole yang lagi-lagi harus berurusan dengan serbuan zombie.
Sementara itu, Matt dan Jim berhasil tiba di lokasi pertemuan, tapi Matt harus meninggalkan Jim di perahu karena kondisi Jim yang semakin buruk. Kemudian Matt bergegas menuju helikopter, sayangnya ia hanya menemukan darah di mana-mana dan kokpit yang kosong. Matt kemudian menerima komunikasi dan mengetahui bahwa ia memiliki waktu 12 jam untuk mencapai lokasi evakuasi, lalu tiba-tiba saja kembali ke kelompok Geoff. Ketika mencari tempat beristirahat, tiba-tiba saja zombie menyerang dan lagi-lagi Geoff dan Lavinia melakukan hal licik. Dalam serangan kali ini sangat disayangkan, Steve tergigit ketika hendak menyelamatkan Kate. Kate kemudian memohon kepada Geoff dan Lavinia agar membiarkannya masuk, dan meskipun Lavinia menolak, tapi Geoff yang merasa bersalah akhirnya membuka pintu. Kid, I'm sorry. How could you? What was it? Pada saat yang sama, Joe dan Angela yang masih dalam perjalanan tiba-tiba berhenti untuk membicarakan yang sebenarnya tentang kasus yang membuat Joe mendekam dalam penjara selama 2 bulan. Jadi ceritanya, Joe tidak sengaja menembak seorang pemuda yang sedang mabuk dan membawa senjata api. Niat awalnya adalah untuk melumpuhkan pemuda itu, tapi seperti yang kita tahu, terkadang niat baik belum tentu hasilnya baik, sehingga tembakan itu membuat si pemuda tewas. Tapi Joe memutuskan untuk bertanggung jawab dan menghadapinya. Tak lama kemudian, Joe dan Angela tiba, dan Joe sangat terpukul melihat sahabatnya sedang sekarat. Sesaat kemudian, Cole juga datang, lalu Joe mengancamnya dengan pisau, tetapi Cole menatap mata Joe dan bisa mengetahui bahwa Joe tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian Cole meminjamkan pistolnya kepada Joe untuk diserahkan kepada Steve, lalu Steve pun mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, Kate membongkar semua kelicikan Geoff dan Lavinia yang mana memaksa Kate untuk meninggalkan Angela. Tentu saja Angela kecewa, tapi hal itu tidak lantas membuatnya kehilangan rasa kemanusiaan, sehingga mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. You left her in there, didn't you? You left her in there. Anybody? What you think? I'm not Laurie. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan, Angela meminta Cole untuk berhenti karena berubah pikiran, mengira apa yang dikatakan Joe benar tentang menyelamatkan bayi dalam kandungan. Namun Cole mencoba mengingatkan bahwa Angela adalah satu-satunya harapan umat manusia, dan tepat pada saat itu, gerombolan zombie lagi-lagi muncul. Cole pun mempercepat laju van, namun sangat disayangkan, jalanan yang dipenuhi puing-puing membuat mereka mengalami kecelakaan. Oh shit! Joe segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri pistol Cole sebelum kelompok tersebut keluar dari kendaraan. Hanya Kate yang tetap tinggal karena sebatang besi tertancap di lehernya sehingga setelahnya, Joe mengacungkan senjata ke arah Cole sambil bersikeras membawa Angela pergi bersamanya. Tetapi kematian tragis Kate justru membangkitkan tekad Angela untuk akhirnya bersedia menemui para ilmuwan. Cole pun segera membuat Joe pingsan dan menggendongnya di pundak untuk dibawa serta. Do this. Mereka akhirnya tiba di lokasi helikopter hanya untuk mendapati sang pilot telah lenyap dan genangan darah tercecer di sekitar area itu. Mereka pun bertemu kembali dengan Matt yang menjelaskan bahwa zombie ternyata takut air sehingga mereka bisa melarikan diri memakai perahunya. Sepanjang perjalanan menuju sungai, luka pada jari Geoffrey akhirnya benar-benar berubah dan mengubah dirinya menjadi zombie juga. Kelompok itu berniat menghabisinya, tetapi Lavinia justru menyandera Angela sambil memaksa Cole membantu menyembuhkan suaminya. Namun Cole lebih dulu mengancam Lavinia dari belakang demi menyelamatkan Angela, sementara Cole memilih bertahan sejenak untuk menembak kaki Lavinia agar tidak bisa mengejar mereka. Suara letusan senjata itu terdengar oleh gerombolan zombie yang langsung memburu pasangan itu dan menghabisinya di tempat. Sisa rombongan berhasil mencapai tepi sungai, namun tepat saat itu Jim melompat menerkam Matt. Joe segera menarik zombie itu menjauh dan melawan habis-habisan hingga akhirnya berhasil melumpuhkan Jim setelah pergulatan sengit.
Sayangnya Joe pun ikut tergigit dalam proses itu sehingga ia meminta kakak beradik tersebut pergi meninggalkannya sendirian. Angela mengucapkan perpisahan terakhir, lalu bersama Matt ia melarikan diri dengan selamat menggunakan perahu. Sementara itu, Cole dan Joe kembali terjun menghadapi gerombolan zombie yang tersisa. Sekawanan zombie langsung menyerbu mereka berdua dan meski keduanya melawan sekuat tenaga, Joe akhirnya tumbang akibat rasa sakit dari proses transformasi yang menggerogotinya. Cole berhasil menyingkirkan cukup banyak zombie hingga sempat bersembunyi di dalam sebuah bangunan, membawa alur cerita kembali menuju adegan pembuka. Ya, setelah menuntaskan seluruh kisahnya, Cole memutuskan untuk tidak memakai suntikan penawar terakhir sebagai bentuk hukuman atas kekacauan yang telah ia turut ciptakan. Ia lalu mengambil gergaji mesin dan melangkah keluar untuk melanjutkan pertarungan. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, terdengar komunikasi radio yang mengatakan penemuan pria dan wanita dewasa, dan si wanita mengaku kebal terhadap virus yang mana akan segera diantar ke para ilmuwan untuk diperiksa, menandakan bahwa Angela dan Matt berhasil mencapai tujuan. Dan tamat. Film ini sering dibandingkan dengan 28 Days Later karena konsep dasarnya yang serupa. Sebuah wabah menyebar cepat di London dan mengubah warganya menjadi makhluk agresif yang menyerang siapapun di dekatnya. Bedanya, film ini memberi sentuhan khas sendiri lewat asal-usul wabah yang berasal dari eksperimen farmasi serta zombie yang digambarkan sangat lincah dan atletis, diperankan oleh para freerunner profesional. Setelah subjek uji coba pertama berubah menjadi zombie di dalam fasilitas Newgen dan mulai membunuh staf, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Cole sendiri tergigit dalam kekacauan itu sehingga ia harus bergantung pada suntikan penekan virus yang hanya bisa menahan transformasinya selama beberapa jam. Sepanjang film, Cole berpacu dengan waktu, harus terus menyuntikkan dosis penawar sambil berusaha menemukan Angela sebelum dirinya sendiri berubah menjadi zombie. Di sisi lain, cerita Joe, mantan suami Angela yang baru dibebaskan dari penjara, berusaha menyatukan kembali keluarganya sekaligus menyelamatkan Angela dari kekacauan yang melanda kota. Sementara itu, Matt, saudaranya Angela yang bekerja sebagai polisi, berusaha mengamankan sebuah helikopter yang menjadi harapan terakhir kelompok untuk keluar dari zona bencana. Di balik balutan aksi zombie yang serba cepat, film ini sebenarnya menyelipkan kritik terhadap praktik uji klinis yang tidak etis. Newgen menguji RAK-295 pada 30.000 orang demi keuntungan komersial, tanpa transparansi penuh soal resiko yang mengintai, sementara White sebagai direktur perusahaan tetap tampil tenang di depan media meski tahu ada bahaya besar di baliknya. Film ini secara tidak langsung mencerminkan ketakutan umum masyarakat terhadap perusahaan farmasi yang rela mengorbankan keselamatan manusia demi profit, sebuah tema yang juga kerap muncul di franchise zombie-zombie lainnya. Cole tampil sebagai karakter paling kompleks secara moral sepanjang cerita. Sebagai mantan dalam tanda kutip pembersih masalah Newgen yang terbiasa membunuh atas nama perusahaan, Cole justru terus dihantui ingatan akan dosa masa lalunya setiap kali menyaksikan kekerasan baru, seperti saat Billing memukuli pemilik apartemen Angela. Oleh karena itu, wabah zombie dalam cerita ini seakan menjelma menjadi semacam hukuman kosmik yang memaksa Cole berhadapan kembali dengan kekerasan yang selama ini ia sembunyikan. Pada akhirnya, keputusannya untuk tidak memakai suntikan penawar terakhir dan memilih mati melawan zombie adalah bentuk penebusan diri. Sebab kali ini ia memilih berakhir demi menyelamatkan orang lain, bukan lagi menghabisi demi kepentingan perusahaan. Di sisi lain, Angela membawa lapisan makna tersendiri lewat tema pengorbanan keibuan. Meski awalnya menolak keras dijadikan kelinci percobaan, ia berubah pikiran setelah menyaksikan kematian Kate, dan keputusannya itu menjadi lebih berat karena kehamilannya sendiri. Angela tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga nyawa calon anaknya demi kemungkinan menyelamatkan umat manusia. Sehingga sosoknya terasa sejalan dengan gambaran ibu yang rela berkorban demi generasi berikutnya, sebagaimana sering muncul dalam cerita-cerita apokaliptik lain. Ada lanjutannya nggak bang? Sampai saat ini tidak ada sequel resmi yang dirilis maupun diumumkan. Film ini juga tidak pernah mendapat penerimaan kritis maupun performa box office yang cukup kuat untuk mendorong kelanjutan cerita dan berakhir sebagai proyek zombie mandiri atau standalone khas Inggris pada awal dekade 2010-an. Jadi, bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!